Halo Sobat JKN, kembali lagi di Poci Podcast Cimahi. Dan podcast kali ini tentunya akan meneruskan dari podcast yang kemarin, yaitu tentang fraud. Dan tentunya tetap bersama narasumber kita, yaitu Pak Denny. Halo Pak Denny. Halo, selamat sore Sobat JKN semuanya. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Kita kan kemarin udah sampai ke Vaskes ya Pak ya. Bagaimana BPJS bisa tahu kecurangan yang dilakukan oleh Vaskes. Nah, sekarang mungkin kita langsung lanjut aja ya Pak ya. Bagaimana BPJS bisa tahu kalau kecurangan itu dilakukan oleh peserta JKN. Oke, Ulfa dan Sobat JKN, ini kita lanjutkan lagi ya ini obrolan kita pada hari ini yang tentunya akan menambah wawasan Sobat JKN ini. Jadi kemarin di episode pertama ya atau part pertama kemarin saya udah pernah jelaskan ya bahwa kecurangan juga ada dilakukan oleh peserta JKN. Nah, ini kok bisa ketahuan gitu ya atau cara tahunya gimana? Nah, ini ada cerita yang menarik Sobat JKN. Ini langsung saya kasih contoh ceritanya aja ya karena yang pernah kejadian gitu ya mungkin ya. Nah, kemarin saya kasih contoh ada dua perempuan ya. Mungkin Sobat JKN masih ingat yang menyimak podcast kemarin yang part 1. Kalau yang belum menyimak coba didengarkan dulu, disimak dulu podcast part 1-nya nanti biar bisa nyambung gitu ya. Kemarin saya kasih contoh untuk dua perempuan si A dan si B yang mana hanya A yang punya JKN, B belum punya. Namun B sakit berobat menggunakan kepesertaan milik A gitu ya. Nebeng lah gitu, minjem kepesertaan milik A untuk dipakai untuk berobat. Nah, kemarin Ulfa juga sempat udah bilang nih, udah spill juga nih. Betul Ulfa ya. Jadi yang mencurigakan nanti ketika di riwayat pelayanan atau riwayat medisnya si A tentunya itu nanti akan muncul si A menerima treatment ini, treatment itu gitu ya. Nah, sedangkan itu bukan dia yang menerima treatment itu kan tentunya si B gitu ya kalau secara fisik. Tapi tercatatnya di sistem itu kan si A yang menerima treatment gitu ya. Nah, itu satu. Itu kecurangan, keanehan satu itu pasti akan terdeteksi gitu ya, karena suatu hari namanya manusia itu kan pasti akan sakit ya Sobat JKN, entah kapan gitu ya. Nah, si A ini suatu hari juga pasti dia akan sakit Sobat JKN. Sebagai pemilik kepesertaan JKN yang asli, dia yang punya si A ini pasti suatu hari akan sakit Sobat JKN. Nah, ketika suatu hari sakit si A, nah tentunya ini menimbulkan keanehan yang dapat dilihat oleh fasilitas kesehatan gitu riwayatnya. Katakanlah dulu B sakit itu sangat berbeda dengan si A, sakitnya si A yang sekarang gitu ya. Kan vaskes itu pasti aneh. Loh, kok dulunya sakit apa gitu ya, sekarang kok sakitnya beda lagi dan sangat jauh berbeda sakitnya gitu. Kan itu pasti aneh gitu. Masa orang yang sama bisa sakit yang tidak ada riwayatnya gitu ya. Dua sakit yang berbeda yang tidak ada riwayatnya, yang tidak ada hubungannya. Itu kan aneh ya. Itu satu. Yang paling ekstrim lagi Ulfa dan Sobat JKN. Ketika nanti suatu hari misal si B ini masih terus aja pakai berobat gitu ya, untuk kepesertaan si A ini dipakai berobat sama si B. Lah suatu hari si B ini meninggal. Ya, suatu hari si B ini meninggal dunia ya, entah karena sakitnya entah karena lain hal, si B ini meninggal dunia suatu hari. Nah, Sobat JKN pasti tahu kan kalau ada yang peserta JKN yang meninggal dunia maka kepesertanya akan dinonaktifkan. Itu secara otomatis Sobat JKN akan dinonaktifkan oleh rumah sakit, misalnya kalau meninggalnya di rumah sakit. Kalau oleh keluarganya akan dinonaktifkan oleh keluarganya gitu misalnya. Biasanya kalau meninggal di rumah sakit karena sakitnya akan otomatis dinonaktifkan oleh rumah sakit. Nah, akan menjadi masalah, akan menjadi suatu hal yang unik ketika si B ini meninggal, maka status kepesertaan milik A yang akan dinonaktifkan. Karena kan kalau rumah sakit taunya ya si B ini adalah si A gitu ya. Tapi karena tidak tahu ya dimatikan saja, dinonaktifkan, padahal ini adalah milik A yang mana A ini masih hidup, masih sehat gitu ya. Nah, suatu ketika si A ini butuh untuk berobat gitu ya. Datanglah dia ke tempat berobat, ke vaskes dan lain sebagainya. Mau berobat, kagetlah dia. Kok ternyata kepesertaannya dinonaktifkan karena sudah meninggal gitu ya. Dilaporkan sudah meninggal. Nah, komplainlah si A di situ. Nah, dengan dia komplain di situ, maka terbukalah kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Jadi kecurangan itu bisa terbuka juga suatu ketika nanti
Makanya kami sampaikan bisa cepat atau bisa lambat kecurangan itu memang pasti akan ketahuan. Karena dengan cara-cara yang dilakukan itu pasti suatu saat akan ketahuan Sobat JKN. Jadi seperti itu. Ketika komplain lah sama dengan komplain itu sama dengan membuka kecurangan yang sudah dilakukan sendiri sebetulnya. Karena untuk kasus seperti ini ya Sobat JKN jangan salah, dua-duanya itu bersalah Sobat JKN ya. Baik A maupun B bersalah. B bersalah karena dengan sadar dia meminjam ya, ingin pakai kepesertaan punya A untuk berobat. Si A juga dengan sadar dia meminjamkan gitu ya, memberikan kepesertaan itu. Padahal kan nggak boleh. Harusnya kan dicegah gitu ya. Jangan dong kan nanti kamu kalau ada apa-apa, kalau kenapa-napa nanti saya kena masalah. Harusnya seperti itu ya Sobat JKN. Tapi ini malah dikasih pinjem aja gitu. Itu kan nanti yang jadi masalah. Jadi dua-duanya ini bersalah ya Sobat JKN kalau dalam situasi seperti ini. Dan tentunya nanti akan ditelusuri gitu ya, sejauh mana kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Oke, itu dia Sobat JKN. Bagaimana BPJS Kesehatan bisa tahu ya Pak ya tentang kecurangan yang dilakukan oleh peserta JKN. Tapi serem juga ya Pak ya. Kalau dipikir-pikir lebih panjang juga itu sangat berdampak sekali ya bagi yang punya peserta JKN itu gitu ya. Apalagi sampai meninggal tadi ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, apa aja sih Pak bentuk sanksi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada orang yang melakukan kecurangan itu, baik itu Vaskes ataupun ke peserta JKN itu? Oke, Ulfa dan Sobat JKN. Jadi untuk sanksi itu juga bermacam-macam ya tentunya Sobat JKN. Jadi tergantung juga dengan tingkat berat, sedang dan ringannya gitu ya dari kecurangan yang dilakukan gitu. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kecurangannya dilakukan oleh Vaskes gitu ya dan menimbulkan nominal kerugian yang besar sampai sekian gitu ya. Itu sanksinya ada yang paling beratnya memang sampai bebarengan gitu ya sanksinya. Jadi selain diputus atau dihentikan kerjasama oleh BPJS gitu ya, dan yang kedua diberikan surat teguran atau surat peringatan, dan yang ketiga diwajibkan untuk melakukan pengembalian kerugian. Nah, jadi yang paling utama sanksinya itu tentunya pengembalian kerugian nominal ya ini ya. Jadi kami akan hitung gitu ya berapa kerugian yang sudah dialami ya oleh BPJS Kesehatan. Nah, kami akan hitung dan kami akan berikan sanksi pengembalian kerugian itu kepada Vaskes tersebut gitu ya, agar mengembalikan kerugian yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Misalnya tadi ya kan contohnya klaimnya otomatis kami bayarnya lebih tinggi gitu ya dari yang seharusnya ke Vaskes gitu misalnya. Nah, otomatis Vaskes itu harus mengembalikan klaim yang sudah pernah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Contohnya seperti itu. Nah, kalau untuk peserta gitu ya, kecurangan oleh peserta itu sendiri itu juga ada sanksinya. Misalnya yang utama juga pengembalian kerugian gitu ya, seperti yang tadi dilakukan di Vaskes. Dan yang kedua juga bisa juga apabila memungkinkan juga kami bisa teruskan ke ranah hukum pidana seperti itu ya, karena ke hukum yang berlaku ya di Indonesia gitu ya, karena memang tentunya kan hal itu menimbulkan kerugian negara ya seperti itu. Jadi karena yang seharusnya kalau contoh dari kasus tadi yang seharusnya dua-duanya jadi peserta JKN, yang seharusnya dua-duanya membayar iuran gitu ya setiap bulan, ini kan enggak, yang bayar iurannya hanya satu. Tapi yang pakai berdua gitu ya, dipakai untuk berdua. Nah, ini kan nggak boleh gitu ya. Ini kan sebagai sebuah bentuk kerugian dan pendapatan negara yang berkurang seperti itu ya dengan kecurangan yang dilakukan. Jadi tentunya kalau untuk peserta yang pasti adalah pengembalian kerugian gitu ya. Kami akan berikan sanksi pengembalian kerugian dan juga kami akan cek apakah memungkinkan untuk diteruskan diproses secara ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu nih Ulfa kira-kira. Oh, jadi bisa juga dibawa ke ranah hukum ya Pak ya untuk kecurangan seperti ini ya Pak ya. Ya karena itu tadi Sobat JKN, karena selain merugikan BPJS Kesehatan itu juga merugikan negara juga ya Sobat JKN. Nah, terakhir nih Pak sebelum kita tutup, boleh Bapak berikan pesan nih untuk Sobat JKN, baik itu peserta JKN ataupun Vaskes nih ya Pak ya. Boleh Bapak berikan pesan untuk mereka. Baik ya, untuk seluruh
Sobat JKN ya yang menyimak podcast ini, menyimak obrolan kali ini gitu ya. Kami dari BPJS Kesehatan menghimbau gitu ya, memberikan himbauan agar Sobat JKN tidak melakukan kecurangan terkait dengan program JKN dimanapun Sobat JKN berada dan sebagai apapun posisi Sobat JKN saat ini gitu ya. Misalnya yang dengerin ada dari rekan-rekan dari Vaskes gitu ya, Ulfa, ada rekan-rekan dari mitra kami gitu ya, dari rumah sakit, dari puskesmas, klinik dan lain sebagainya gitu ya, maupun dari Sobat JKN, peserta JKN dimanapun berada gitu ya. Sekali lagi kami himbau untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang bertujuan ya dengan sengaja untuk mencari keuntungan ya secara finansial. Karena yang tadi sudah saya jelaskan, semua muaranya itu adalah mencari keuntungan gitu ya. Baik dari Vaskes itu mencari keuntungan atau mencari pendapatan tambahan gitu ya dari klaim dari BPJS Kesehatan atau dari pembayaran dari BPJS Kesehatan itu biar lebih banyak gitu kan. Kalau peserta dia mencari keuntungan juga kan secara finansial dengan dia tidak perlu daftar ya kan, tapi dia pakai kartu milik orang lain. Nah, itu juga kan mencari keuntungan yang merugikan juga. Nah, muaranya semuanya mencari keuntungan finansial dan tentunya semuanya akan ada konsekuensi secara hukum ya Sobat JKN, karena negara ini adalah negara hukum, maka tentunya seluruh kebijakan itu juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik itu prosedur, sanksi dan lain sebagainya itu juga sudah diatur. Maka kami himbau agar jangan pernah lah ya gitu. Dan kami percaya Sobat JKN khususnya untuk wilayah Cimahi dan Bandung Barat nih tidak ada lah ya yang berbuat tidak baik seperti itu ya. Tidak ada yang memanfaatkan program JKN ini untuk mencari keuntungan untuk diri pribadi. Ini tentunya tidak ada lah gitu ya. Dan kami himbau jangan sampai ada gitu ya, agar terus berbuat baik, mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi apabila yang belum mendaftar nih, Ulfa, belum mendaftar jadi peserta JKN, ayo segera daftar yuk gitu. Jangan pernah kepikiran untuk aneh-aneh gitu ya, atau jangan pernah kepikiran untuk memanfaatkan orang lain gitu ya. Yuk Sobat JKN segera daftar gitu ya, bisa melalui kanal-kanal layanan yang tersedia, dan juga Sobat JKN bisa menentukan sendiri Sobat JKN mau masuk ke dalam segmen kepesertaan yang mana nih. Kalau Sobat JKN masih mampu bayar sendiri, yuk silahkan daftar ke BPJS Kesehatan menjadi peserta yang mandiri ya, yang bayar iuran sendiri setiap bulan. Atau kalau memang tidak mampu gitu ya, kan saya nggak mampu nih gitu ya, mau bayar BPJS nih, mau daftar nggak mampu, makanya saya minjem aja lah punya teman BPJS-nya buat berobat. Nah itu jangan. Lebih baik Sobat JKN kalau memang tidak mampu tapi belum punya BPJS, daftarkan diri Sobat JKN dan keluarga ke pemerintah ya gitu ya, agar nanti menjadi peserta JKN yang iurannya ditanggung oleh pemerintah gitu ya, baik pun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti itu. Nah, sehingga nanti setiap bulan tidak perlu bayar iuran, tidak perlu terbebani gitu ya. Kalau istilahnya Ulfa gratis lah BPJS-nya gitu ya, kalau yang kata orang disebutnya BPJS-nya gratis nggak perlu bayar tiap bulan, lah itu BPJS-nya gratis tidak perlu bayar tapi sudah dibayari oleh pemerintah gitu. Nah tentunya hal itu juga meringankan sehingga menjauhkan Sobat JKN dari kemungkinan-kemungkinan untuk berbuat hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan atau hal yang tidak baik. Mungkin itu aja pesan dari saya Sobat JKN dan Ulfa. Mudah-mudahan kita tetap dijauhkan dari sesuatu hal yang tidak baik dan kita tetap teringat ya, bahwa setiap yang kita lakukan adalah ada resikonya, ada konsekuensinya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Mungkin itu aja Sobat JKN dan Ulfa. Oke, itu dia Sobat JKN pesan dari Pak Denny selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Dan izin menambahkan ya Pak ya, tentu juga nih Sobat JKN harus tahu juga bahwa sesuatu hal yang diawali dengan yang tidak baik tentunya pasti bakal berakhir tidak baik juga ya Pak ya. Betul sekali Ulfa.
Nah, oke Sobat JKN, demikian podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Denny karena sudah berkenan untuk memberikan informasi nih kepada kita semua terkait kecurangan ini. Dan tentunya dimanapun Sobat JKN berada, tetap untuk jaga kesehatannya dan tetap jaga keaktifan kepesertaannya. Demikian podcast kali ini, terima kasih.